Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikianlah sabda Tuhan. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tema renungan saat ini adalah lemah namun dianggap penting. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam melayani Tuhan ternyata dibutuhkan juga rasa percaya diri. Beberapa kali saya berjumpa dengan teman seiman ketika diminta untuk ikut terlibat melayani. Mereka selalu memberikan jawaban, nanti dulu, saya belum siap. Saya tidak bisa karena tidak berpengalaman. Nanti kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya akan melayani Tuhan. Dan masih banyak alasan lainnya. Apakah pemikiran tersebut benar? Jika kita membaca kisah Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus lebih memilih keledai untuk ditungganginya, bukannya kuda atau unta yang lebih kuat daripada keledai? Pertanyaan ini pastinya muncul karena bagi sebagian besar orang, keledai dianggap sebagai hewan yang lemah dan biasa-biasa saja. Tidak sama seperti kuda yang nampak kuat, gagah, dan perkasa. Akan tetapi hal ini dilakukannya bukan tanpa sebab. Alasan dari tindakan Tuhan Yesus tersebut adalah selain karena ia ingin menggenapi nubuatan Nabi Zakaria, ia pun ingin menyatakan bahwa dirinya menyukai kesederhanaan. Nampaknya kesederhanaan sudah sejak awal menjadi bagian dari diri Tuhan Yesus. Ketika ia lahir, ia tidak memilih tempat yang mewah dan nyaman, tetapi tempat yang sangat sederhana. Ia pun tidak memilih orang tua yang kaya raya. Sebaliknya hanya seorang tukang kayu. Ketika melayani dari kota ke kota, ia tidak mengendarai apapun, tetapi lebih memilih untuk berjalan kaki. Ketika memilih murid-muridnya pun, ia tidak memilih orang-orang terpandang, kaya raya, ataupun orang-orang suci. Sebaliknya, ia lebih memilih orang-orang berdosa, miskin, yang tidak dianggap oleh dunia. Perlu diketahui bahwa Tuhan lebih memilih orang biasa untuk dijadikan luar biasa, agar kemuliaan Tuhan dapat lebih dinyatakan kepada semua orang. Ketika melawan bangsa Filistin, Tuhan tidak memakai seseorang yang ahli dalam peperangan. Justru ia memilih seorang anak yang masih sangat muda dan tidak berpengalaman, yaitu Daud. Ketika mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ia tidak memakai seseorang yang pandai
berbicara. Sebaliknya ia memakai seseorang yang berat lidah seperti Musa. Ia pun memakai Paulus yang dahulu adalah seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas untuk menjadi pewarta firman. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika saat ini kita ragu untuk melayani Tuhan karena keterbatasan fisik kita, atau ketika kita merasa tidak mempunyai cukup uang, kurang pintar, tidak fasih dalam berbicara, mempunyai masa lalu yang kelam, dan lain-lain, ingatlah, sebelum kita sudah banyak orang biasa yang dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan tangannya. Tuhan mampu mengubah kekurangan kita menjadi kemuliaannya. Yang penting, kita siap dipakai oleh Tuhan. Mari kita bangun rasa percaya diri, karena Tuhan akan memperlengkapi kita di dalam melayaninya. Mari, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, jangan lari dari panggilannya, melainkan layanilah Tuhan dengan segenap hati, karena Dia telah lebih dahulu melayani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.